Ini merupakan lahan untuk rencana penanaman tanaman jagung manis di samping varietas-varietas atau jenis tanaman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memperlihatkan atau menjelaskan bagaimana cara pengolahan tanah untuk tanaman jagung manis. Seperti apa pengolahannya? Tonton video berikut ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Subscribe, like, and share. Inilah lokasi yang akan dijadikan untuk tanaman jagung manis. Jadi tahapan pengolahannya, yang pertama lahan yang akan dijadikan tersebut dibersihkan dahulu dari gulma. Nah, setelah dibersihkan dari gulma, kemudian nanti diratakan tanahnya dan baru dibuat guludan. Kepala BPPM DDT Pekanbaru, Ibu Evi Sumarliningsih juga ambil bagian dalam membersihkan lahan untuk tanaman. Nah, di samping itu juga para anak magang dan pegawai-pegawai di BPPM DDTT juga ikut berpartisipasi. Nah, tahapan setelah membersihkan gulma sampai perataan tanah didiamkan dulu selama 1-2 minggu. Nah, kemudian baru kita buat guludan. Nah, ini proses awal membersihkan tanah sebelum pembuatan guludan, dan ini dibuat guludan. Kemudian tanahnya yang kering disirami dengan menggunakan air, dan ini juga merupakan proses penggemburan tanah di guludan supaya tanahnya terlihat gembur. Dan di samping itu juga dilaksanakan, terlihat ini kita buat guludan. Di antara guludannya ada drainase. Untuk satu guludan nanti diperkirakan jaraknya lebih kurang 30 cm dikali 10 meter. Di sekitar pertanaman juga dilakukan pembersihan gulma yang ada, yang nantinya akan dibuat guludan. Nah, kemudian tak lupa juga kita siram karena cuaca yang sangat kering. Tujuan pembuatan guludan ini yang pertama supaya tidak tergenang air ketika musim hujan, kemudian juga supaya tanahnya gembur dan gampang memberikan baik itu pupuk kandang, pupuk kompos maupun pupuk lainnya. Nah, kemudian tujuan lainnya dari pembuatan guludan ini untuk efisiensi penggunaan pupuk dan juga pengendalian gulma. Kalaupun sudah dibuat guludan atau bedengan, tetap dilaksanakan pembersihan guludan tersebut dari gulma atau alang-alang yang mengganggu pertumbuhan tanaman nantinya. Nah, setelah tanahnya digemburkan, dibuat guludan, disirami dengan air, lalu ditaburi dolomit. Pemberian dolomit pada guludan ini bertujuan yang pertama untuk meningkatkan pH dan mengurangi derajat keasaman. Nah, karena pH di sini terlalu rendah, makanya ditambahkan dolomit. Nah, selain untuk meningkatkan pH, juga dolomit ini berfungsi sebagai pupuk. Laksanakan pemberian dolomit lalu dilubangi. Di sini kita memberi lubang ukurannya 30 cm. Dalam satu guludan ini kita buat satu lubang tanam saja. Nah, setelah dilubangi dilakukan pemberian pupuk dasar. Nah, di dalam lubang
untuk pupuk dasar di sini kita menggunakan ZA dicampur dengan pupuk NPK 16 campuran pupuk NPK Mutiara dengan ZA diberikan lebih kurang 1 sendok makan atau 5 mg di dalam satu lubangnya. Nah, setelah itu kita sirami kembali supaya kelembaban tanahnya tetap terjaga. Fungsi pemberian pupuk dasar ini supaya nanti ketika tanaman itu sudah ditanam, bibit yang sudah ditanam itu sudah bisa menyerap tanaman, artinya nutrisinya sudah tersedia di dalam tanah. Tapi boleh juga diberikan sesaat setelah penanaman. Dan kali ini kita memberikan pupuk dasar di awal sebelum penanaman. Nah, jangan lupa memperhatikan guludan tersebut. Ketika ada tanah yang tidak gembur, digemburkan kembali supaya nanti nutrisi yang tersedia itu mudah diserap oleh akar tanaman. Dan fungsi dari ini semua, jadi untuk pemeliharaan ini secara keseluruhan di pengelolaan tanah ini mulai dari pemberian pupuk organik, kemudian pupuk organik sudah diberikan sebelum ini. Nah, kemudian juga pemberian kapur dan juga pemberian pupuk dasar ini merupakan langkah awal supaya nanti tumbuhnya tanaman itu secara optimal. Nah, di saat kondisi yang ekstrim seperti ini, terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan proses budidaya ini sudah pastikan tersedia sumber air yang sangat cukup. Nah, ini nanti kita menggunakan air yang berasal dari sumur sebelahnya, kemudian dialiri melalui selang. Nah, kita juga pada kondisi saat ini ada mahasiswa magang atau PLP pengenalan lapangan persekolahan di FKIP, Prodi Pendidikan Masyarakat. Nah, untuk pendidikan masyarakat ini sekolah lapangnya adalah salah satunya BPPMD DDTT ini. Nah, kita juga mengenalkan kepada mereka bagaimana proses dan kegiatan kita yang ada di lingkungan balai sehari-hari. Salah satunya adalah proses budidaya tanaman jagung yang mulai dari persiapan lahan seperti kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman mahasiswa kebetulan di kelompok jagung ini perempuan semua, dan kita juga diajarkan berlumpur sesuai dengan prosesnya. Tidak ada yang duduk-duduk saja. Kita praktek bagaimana prosesnya. Ini adalah pupuk ZA yang akan dicampur dengan pupuk NPK yang digunakan untuk pupuk dasar. Ini proses pemberian pupuk dasar pada tanah yang sudah diolah, yang sudah ditambahkan dengan dolomit. Kita buatkan lubang. Di lubang tanamnya kita masukkan pupuk. Di sini kita memakai pupuk ZA dan pupuk NPK. 3 hari setelah pemberian pupuk dasar ini baru akan dilakukan penanaman. Demikianlah video pengolahan tanah dan pemberian pupuk dasar pada tanaman jagung kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.